Halo guys, ketemu lagi sama gua Azaki. Nah, gua sekarang habis sholat asar di sini. Kita antara Abu Dhabi dan Indonesia itu bedanya 3 jam. Jadi kalau gua baru sholat asar, berarti di sana lagi jam eh, berarti maghrib jam 6 sore. Oke, di video kali ini gue mau melanjutkan yang video sebelumnya. Kan kalau video sebelumnya itu kan bagaimana proses gue bisa sampai di sini kan di Abu Dhabi. Nah, kalau di video ini gue akan berbagi cerita, terus berbagi sedikit pengalaman gue lah. Jadi awal-awal gue di sini, hari-hari pertama gue gitu. Nah, jadi waktu dari berangkatnya dulu guys ya. Jadi waktu berangkatnya itu tuh kan gue via ini kan pesawat lewat bandara Soekarno-Hatta kan. Nah, itu sih pengalaman gue karena ya seperti yang di video sebelumnya kan gue bilang gue itu kan nggak biasa, udah PW gitu kan, udah enak di rumah, udah temen mah udah ada lah, terus kerjaan juga udah ada, terus ya, pokoknya enak kayak kan. Nah tuh gue waktu di bandara itu ngedown, gue sedih banget, pokoknya gue sedih tuh, sumpah gue pengen nangis. Waktu di bandara itu gue kacau lah. Cuma gue kan waktu itu kan dianterin ya bareng bareng keluarga gue kan, keluarga besar, terus temen-temen juga yang datang, sumpah gue di situ terharu gitu. Bahkan ada juga gue kan waktu gue berangkat itu kan setahu gue paling gue dianterin sama keluarga lah. Tapi pas gue udah ke bandara tuh, udah jalan gitu naik mobil, udah nyampe tol kan, itu temen gue nelpon, Jak lu udah di mana gitu. Nih gue sama yang lain gue mau jalan ke bandara gitu, di terminal berapa, terus di gate berapa, sumpah itu gue asli sih. Gue bersyukur gue mempunyai teman seperti mereka gitu. Eh, Padahal gue nggak minta guys, dan nggak ada rencana juga, nggak ada omong-omongan, Eh, nggak ada omongan gue nanyain mereka atau mereka nawarin gitu, nggak ada sebelumnya. Jadi apa namanya, spontan gitu, inisiatif mereka sendiri mau nganterin gue, bener-bener gue gue terharu sumpah. Nah udah di bandara kan begitu, eh itu momen-momen bagi gue, itu momen terakhir sih, karena kan ya kita kan nggak tahu kan umur manusia gitu kan. Itu pas di bandara tuh gue inget banget adalah gue sampai pengen ngebatalin buat berangkat. Itu bodoh sih sebenarnya, bodoh gue itu bodoh, cuma itu kan kemauan gue, dan gue tahu setiap ketika kita ada kemauan, kita ada pilihan, maka di sana ada apa yang kita dapat dan ada konsekuensi gitu kan. Nah gue tahu apa konsekuensinya gitu, cuma gue ngelihat pas gue ngomong mungkin dibatalin aja kan, itu udah di bandara guys. Di bandara gue kayaknya pengen batalin gitu, gue nggak kuat banget, gue dianterin sama umi gue, sama keluarga gue gitu, sama abi gue. Ya akhirnya kan dikasih semangat lagi, itu gue juga nggak tega ngeliat wajah umi dan abi gue tuh, gue nggak tega sumpah. Akhirnya udah berangkat nyampe di Abu Dhabi tuh, itu berasa wah parah, ini kayaknya gue kemarin kemarin malam gue masih di kamar, kemarin malam gue masih di Ciputat, kemarin malam gue masih ke warkop, mesen 2 Indomie tuh, apa namanya, di warkop kan malam-malam, sebelum gue berangkat itu. Parah ini sesuatu yang benar-benar unprediction gitu, tidak bisa gue prediksi gitu kan, dan nggak bisa gue bayangkan gue tiba-tiba aja ada di beribu-ribu mil
yang jauhnya dari rumah gua gitu. Dan naik pesawat aja kan perjalanan 7 jam kan. Nah terus udah nyampe sini, terus jadi yang berangkat itu kan ada sekitar 25 orang ya, ada sekitar 25 orang. Nah itu kita dibagi-bagi ke 4 kota. Nah setiap kota itu, kalau di kota gue itu ada 4 orang, cuma waktu itu yang berangkat 2 orang, duanya lagi nyusul telat belakangan gitu. Nah gue sama temen gue itu datang. Itu benar-benar sih perjuangan ya, malah di awal-awal ya, gua nggak punya makanan. Alhamdulillahnya tuh malam-malam waktu hari kedatangan gua, alhamdulillahnya tuh malam-malam abis isya kan gua belum makan sama temen gua. Alhamdulillahnya tuh gua dibawain sama driver gua yang jemput ke bandara, dibawain makanan lah, nasi kebuli gitu, nasi biryani pakai ayam, terus buah juga, air. Cuma ya alhamdulillah kan, cuma dibawainnya pada malam itu doang pertama dan nggak lagi selanjutnya. Tapi ya alhamdulillah lah, gue bersyukur gitu, makasih gitu. Nah terus gue di situ, kita belum dapat tugas kan ya, kita belum dapat tugas, kita belum ngimam gitu. Jadi kita stay dulu, kita ngurus-ngurus kayak berkas-berkas di sini, kayak PCR lagi, terus cek kesehatan lagi. Itu gue di kota Asalamat namanya. Gue itu sebulan di situ sama temen gue. Di bulan November kan gue berangkat 30 Oktober kan, nyampe tanggal 31 pagi. Gue sama sebulan tuh sampai Desember gue di situ. Temen gue sampai pertengahan November dia udah nugas gitu kan. Nah gue sampai tanggal 8 Desember di situ. Kemudian gue tanggal 8 Desembernya gue balik, gue pergi juga, udah dikasih tugas ngimam, udah di sini nih tempat gue sekarang, sini sampai ya nanti mungkin gue bakal pindah gitu. Itu sih ya, kan gue di sini juga udah mau berjalan 4 bulan kan, 4 bulan. Jadi sebulan pertama itu berasa banget, lu itu kita merantau gitu kan. Kalau misalkan orang yang udah terbiasa sendiri ngurus apa-apa di rumah gitu kan, masak lah, nyuci lah, terus udah hidup mandiri, udah serba bisa gitu, itu udah enak kalau merantau kayak gini kan. Terus rapi gitu, karena rumah itu kan dituntut untuk bersih guys, jadi udah enak. Nah kalau misalkan belum, kayak gue misalkan nih, gue masak belum jago, terus nyuci juga seadanya aja nyuci, jadi ya sejadinya aja kayak gitu, yang bisa gue lakuin pokoknya. Sebulan pertama itu gimana ya, sebulan pertama itu something banget sih, itu sesuatu banget. sesuatu sesuatu bangetnya itu apa namanya, dalam konteks yang nggak baik sih sebenarnya kalau menurut gue bahkan buat nyukur aja gue susah banget itu. Pokoknya nggak enak banget itu bulan pertama, bahkan jalan bulan kedua itu bener-bener nggak enak. Itu galaunya tuh gue super galau, wah parah pokoknya. Makanan sulit, terus gue juga kan di sini kan nasinya kan itu kan nasi yang panjang-panjang ya, dan gue kurang suka guys, ya. Namanya juga kita kan kalau nasi itu kan nasi yang pulen gitu kan, kecil-kecil putih gitu. Nah kalau sini kan yang panjang-panjang terus kagak nempel gitu. Nah gue kan kurang suka, jadi pantangan juga buat gue. Nah untungnya sekarang udah bisa tuh kita beli beras kayak Indonesia, tapi itu beras Thailand. Nah itu tuh mirip berasnya, jadi bisa lah makan. Nah gue tuh di sini di tempat yang baru, udah rumah ya. Kalau sebelumnya yang di Asalamat itu yang sebulan sampai Desember itu sumpah tempatnya gimana ya gue mendeskripsikannya. Jadi satu ruangan mungkin ya
berapa meter ya, 10 sisi, kayak sisinya mungkin 10 meter gitu ada. Terus itu satu ruangan itu ada 2 kasur, 2 ranjang, sama satu lagi itu ada kamar mandi. Udah itu doang ruangannya. Itu ruangannya. Jadi di mana masaknya? Nah, gue masaknya itu ya di tempat, di ruangan gue tidur itu ada kompor di situ, kompor listrik. Dan masaknya juga nggak pernah yang wah-wah gitu ya, yang wah gitulah. Paling masak mie, telur, nasi, udah itu doang. Nggak pernah masak pakai yang bumbu-bumbu terus berasap-asap gitu. Wah, itu jauh lah, itu jauh dari hal seperti itu, gue jauh sama temen gue juga. Nah, pas udah di tempat yang baru ini, udah rumah sendiri, ya lumayan ada beberapa ruangan, dan ini yang gue pakai buat tempat tidur gue di sini. Nah, nanti mungkin gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana rumah imam gitu ya, rumah imam di Abu Dhabi gitu. Ya mungkin itu sih guys. Jadi namanya juga jalan hidup kan, jalan hidup, terus memang udah seperti ini jalannya gitu. Yang dibutuhkan adalah pemahaman kita bagaimana ini guys, kita tuh menerima keadaan kita, dan ketika keadaan kita sedang senang kan, fitrahnya itu manusia itu kan pasti seneng dan merasa baik-baik saja. Cuma ketika manusia ada di fase yang tidak enak, nah itu akan diuji kita, kesabaran kita, kekuatan kita, ketangguhan kita, dan situ tuh diuji. Ya gue ngomong seperti ini bukan berarti gue yang udah kuat, gue udah sabar, gue udah tangguh, enggak. Karena gue juga bener-bener masih lemah banget gitu. Ketika gue sedang down, gue akan gimana ya, gue akan down memang. Gue nggak akan bilang sok bijak gitu, gue nggak akan menempatkan diri gue hebat apa gimana gitu ya. Lemah gitu, gue tuh lemah juga, tapi tapi pada saat itu gue percaya bahwa ada suatu kebaikan gitu. Ketika kita sedang sulit, ketika kita sedang gelap, maka penting sekali nih di pikiran kita guys, di otak kita gitu ya, bahwa ada secercah cahaya gitu, agar cahaya itu menjadi harapan. Itu ya benar-benar gue dapetin gitu di sini ya, pelajaran. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk gue dan bermanfaat untuk kalian. Mungkin nanti video berikutnya akan menggeledah rumah atau hal-hal yang menarik lainnya lah dari sini kan. Dan insya Allah nanti mungkin di video berikutnya juga gue akan vlog keluar, karena di Abu Dhabi itu nggak bisa sembarangan buat kamera gitu kan, nggak kayak youtuber kayak Jerome mungkin di Jepang gitu kan, udah enak. Nah kalau di sini, kalau video-video itu videoin foto itu nggak bisa sembarangan, itu bisa kena tegur sama polisi, sama keamanan, bahkan bisa kena denda, dan dendanya itu mahal guys. Ya lumayan lah kalau dendanya itu, ya pokoknya gede lah pokoknya. Untuk kantong gue kayaknya gue nggak mau, mendingan uangnya buat belanja asli. Itu aja dari gue. Terima kasih udah menyaksikan video gue. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Sehat-sehat kalian semua di rumah. Jaga kesehatan. Tuhan menyertai. Peace. Bye.